Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya ingin menerangkan ragam perubahan siklus wanita di dalam mengeluarkan darah haid. Bahwa di dalam ragam siklus wanita di dalam mengeluarkan darah haid itu bisa berbeda pada setiap bulannya. Maka di dalam siklus wanita mengeluarkan darah haid itu terbagi menjadi 4 adat. Yang pertama, mungkin saja wanita tersebut mengalami adat maju. Yang kedua, ada adat mundur. Yang ketiga, ada adat kurang. Dan yang keempat itu adalah adat bertambah. Yang pertama, mungkin saja wanita tersebut mengalami adat maju. Misalkan contoh, pada bulan Januari wanita mengeluarkan darah pada tanggal 5 misalkan ya. Pada tanggal 5 Januari sampai pada tanggal 12 Februari. Kemudian pada bulan selanjutnya, pada bulan Februari, wanita tersebut mengeluarkan darah haidnya karena dikatakan adat maju, sehingga mengeluarkan darah haidnya itu pada tanggal 1 mungkin atau pada tanggal 2, artinya kurang dari tanggal 5. Misalkan pada tanggal 2 sampai pada tanggal 8. Nah, untuk wanita seperti ini disebutnya mengeluarkan darah dengan adat maju. Untuk yang kedua, ada dikatakan dengan adat mundur. Jika adat mundur itu misalkan seorang wanita pada bulan Januari mengeluarkan darah pada tanggal 1 Januari misalkan sampai pada tanggal 8 Januari begitu. Nah, untuk bulan selanjutnya wanita mengeluarkan darah pada bulan Februarinya, berarti pada bulan selanjutnya. Jika pada bulan sebelumnya itu mengeluarkan darah pada tanggal 1, nah untuk bulan Februari justru wanita ini bermundur dari tanggal tersebut. Misalkan keluar darah haidnya itu pada tanggal 5 misalkan sampai pada tanggal 12 Februari. Maka untuk wanita seperti ini dinamakan siklus adat mundur. Untuk yang ketiga, bisa saja adatnya itu adalah adat berkurang, artinya mengurangi haid dari mana kebiasaan dari haid-haid sebelumnya. Misalkan untuk contohnya, seorang wanita pada bulan Januari misalkan mengeluarkan darah haidnya itu adalah 7 hari, misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 7. Tetapi pada bulan selanjutnya, pada bulan Februari, yang bulan kemarin-kemarinnya mengeluarkan darah haid itu 7 hari, sehingga pada bulan selanjutnya mengeluarkan darahnya hanya 5 sehari saja, misalkan hanya dari tanggal 1 sampai pada tanggal 5. Berarti wanita ini kan mengeluarkan darah haidnya, adatnya disebut adat berkurang. Kemudian yang keempat itu dikatakan ada adat bertambah. Artinya adat bertambah menambahi hari dari haid dari bulan-bulan sebelumnya. Misalkan pada bulan sebelumnya wanita ini mengeluarkan darah sekitar 7 hari, misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 7. Tetapi pada bulan selanjutnya, misalkan pada bulan Februari, wanita ini mengeluarkan darah agak cukup banyak, misalkan dari tanggal 1 sampai pada tanggal 10, berarti mengeluarkan darah sebanyak 10 hari. Nah, untuk ini wanita ini siklusnya dikatakan adat bertambah. Jadi sekali lagi, di dalam siklus adat wanita mengeluarkan darah haid mungkin saja setiap bulannya itu berbeda-beda. Mungkin saja adat maju, mungkin saja adat mundur, mungkin saja adatnya berkurang, dan mungkin saja adatnya bertambah. Dari keempat contoh yang saya diterangkan barusan, ini masih di dalam kategori haid. Karena apa? Karena mungkin maksud saya karena haidnya itu melebihi dari 24 jam dan kurang dari 15 hari, maka ini masih dikatakan darah haid. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan barusan, apa intinya? Intinya, siapa lagi kalau bukan kita seorang wanita, tidak mungkin oleh orang lain, karena kita kan yang mengeluarkan darah haidnya.
kita itu harus berikhtiar, kita itu harus berhati-hati. Jangan kita merasa karena saya setiap bulan mengeluarkan darah ya memang seperti ini, mungkin hanya adat maju dan adat mundur yang berkurang gitu ya. Tetapi ya biasa mengeluarkan darahnya sekitar 7 atau paling 6 hari. Tetapi kan mungkin saja wanita tersebut pada bulan Januari mengeluarkan darah selama 7 hari, mungkin saja kan wanita tersebut pada bulan Februari mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari, mungkin saja sampai 17 hari, mungkin saja sampai 18 hari, mungkin saja kan wanita ini 5 hari haid, kemudian 5 hari suci, kemudian misalkan 8 hari mengeluarkan lagi darah. Coba bagaimana kita bisa menghukuminya? Maka yang bisa menghukuminya itu adalah dengan satu, yang jelas dengan mengaji ya, sehingga kita tahu. Nah, untuk bisa kita mengetahui mana darah haid dan juga mana darah istihadah, yaitu yang pertama dengan warna yang lebih jelas, kemudian yang pertama oleh waktu, kemudian kedua oleh warna, dan yang ketiga mungkin saja oleh sifat dari darah tersebut. Sehingga ketika wanita mengeluarkan darah, kita harus betul-betul perhatikan dari setiap harinya. Hari pertama saya mengeluarkan darah apa nih? Apakah qawi atau dhaif ataupun terdaif? Hari kedua sampai hari terakhirnya. Jika mengeluarkan darahnya hanya 8 hari, artinya yang kurang dari 15 hari tidak jadi masalah. Maka itu semuanya dikatakan darah apa? Darah haid, walaupun dengan warna-warna yang berbeda. Tetapi bagaimana jika kita mengeluarkan darah melebihi dari 15 hari, tetapi kita bingung, kita nggak tahu mana yang berwarna hitam, mana yang mana yang berwarna kuat, mana yang doib ataupun mana yang terdoib. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Karena itulah yang pertama kita harus mengetahui hukumnya, mana perbedaan haid dan juga mana perbedaan istihadah. Yang kedua kita harus lebih teliti setiap hari, harus melihat mana darah yang qawi, mana darah yang dhaif, dan mana darah yang terdaif. Terus jika wanita misalkan setiap bulannya mengeluarkan darah, sudah terbiasa mengeluarkan darah itu adalah misalkan 8 hari. Kemudian pada suatu waktu pada bulan selanjutnya wanita ini mengeluarkan darah, kok pada bulan ini hari keempat ini darahnya kok udah suci, tapi kalau dihitung ini udah melebihi dari 24 jam. Maka untuk saya tunggu sampai besoknya gitu, sampai tanggal 5 kok tetap suci gitu. Maka apakah harus menunggu sampai pada tanggal 8 karena biasanya juga sampai pada tanggal 8? Maka di sini bersucilah ketika dia suci gitu ya. Misalkan tadi contoh 4 hari kok udah suci, saya tunggu deh sampai hari besok, saya dikhawatirkan takut keluar lagi, tapi ternyata ditunggu nggak keluar lagi, suci. Kemungkinan berarti pada bulan ini yang mengeluarkan darahnya hanya 4 hari. Maka harus bagaimana? Apakah harus menunggu sampai 8 hari? Itu tidak perlu menunggu sampai 8 hari. Jadi menurut ulama ya bersucilah dan kemudian bersolatlah. Kemudian ketika dia udah sholat misalkan 2 hari, pada tanggal 7 misalkan keluar lagi darah, ya berarti itu masih termasuk darah haid ya. Walaupun di dalam kasus ini itu sebetulnya terbagi menjadi 2 qaul, ada qaul lakti dan juga ada qaul sahbi. Tetapi saya tidak akan menerangkan qaul lakti dan juga qaul sahbi karena di video sebelumnya saya sudah menerangkan perbedaan antara qaul lakti dan juga qaul sahbi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa inti dari video ini yang saya sampaikan. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.